Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul eksperimen semu. Langsung saja di sini akan saya bacakan pengertian eksperimen semu. Pengertian eksperimen semu. Kuasi eksperimen didefinisikan sebagai eksperimen yang mempunyai perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen namun tidak memakai penguasaan acak untuk membuat perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan. Pada penelitian lapangan biasanya memakai rancangan eksperimen tiruan atau kuasi eksperimen. Desain tidak mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi dan pada dikala yang sama sanggup mengontrol ancaman-ancaman validitas. Penelitian eksperimen tiruan atau eksperimen kuasi intinya sama dengan penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni dalam bidang pendidikan, subjek atau partisipan penelitian dipilih secara random, di mana setiap subjek memperoleh peluang sama untuk dijadikan subjek penelitian. Penelitian memanipulasi subjek sesuai dengan rancangannya. Berbeda dengan penelitian kuasi, penelitian tidak mempunyai keleluasaan untuk memanipulasi subjek. Artinya random kelompok biasanya dipakai sebagai dasar untuk tetapkan sebagai kelompok perlakuan dan kontrol. Adapun pola metode eksperimen tiruan diantaranya yaitu 1. Penelitian untuk menilai efektivitas. 3. Cara mengajar konsep-konsep dasar suatu ilmu di sekolah dasar. Apabila guru-guru tertentu sanggup secara sukarela tanpa random menentukan cara mengajar tertentu lantaran guru-guru tersebut tertarik akan materi pedoman tersebut. Yang kedua, dilakukan penelitian untuk mencari imbas perlakuan senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan. Desain penelitian dipilih satu kelompok karyawan. Selanjutnya dari satu kelompok tersebut yang setengah diberi perlakuan senam pagi setiap hari dan perlakuan senam pagi adalah derajat kesehatan karyawan setelah senam pagi selama 1 tahun. Yang keempat adalah derajat kesehatan karyawan yang tidak diberi perlakuan senam pagi. Imbas senam pagi terhadap derajat kesehatan karyawan yaitu dilanjutkan tujuan, kelemahan, dan keunggulan eksperimen semu. B. Tujuan, kelemahan, dan keunggulan eksperimen semu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kekerabatan analisanya di akhir dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Namun, pemilihan kedua kelompok tersebut tidak dengan metode random. Adapun beberapa kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki oleh desain kuasi eksperimen, yaitu terlalu serius terhadap tragedi yang tidak sanggup diperkirakan dan tidak berkelanjutan sehingga sanggup mengaburkan tujuan kalau terjadi perubahan yang tidak terduga di akhir faktor fenomena ekonomi atau perkembangan politik, dan juga kurang kuatnya pengukuran dalam hal asosiasi yang menjadikan beberapa imbas yang terjadi pengukurannya terbatas. Hal ini tersebut menjadikan beberapa imbas seringkali tidak terlihat pada dikala pengukuran terjadi. Adapun secara terperinci kelemahan dari penelitian kuasi eksperimen yaitu sebagai berikut. 1. Tidak adanya randomisasi, yang berarti pengelompokan anggota sampel pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dilakukan dengan random atau acak. 2. Kontrol terhadap variabel-variabel yang kuat terhadap eksperimen tidak dilakukan lantaran eksperimen biasanya dilakukan masyarakat. Di dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, penerapan kuasi eksperimen sangat dimasukkan mengingat kondisi objek penelitian yang seringkali tidak memungkinkan adanya penguasaan secara acak. Hal tersebut diakibatkan sudah terbentuknya satu kelompok utuh, ibarat kelompok siswa dalam satu kelas
Kelompok-kelompok ini juga seringkali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan ibarat ini, kaidah-kaidah dalam true eksperimen tidak sanggup dipenuhi utuh lantaran pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak sanggup dilakukan sepenuhnya, sehingga untuk penelitian yang bekerja sama dengan peningkatan kualitas pembelajaran direkomendasikan penerapan metode kuasi eksperimen di dalam implementasinya. Selain mempunyai kelemahan, kuasi eksperimen juga mempunyai keuntungan. Adapun manfaatnya yaitu pada penelitian eksperimen tiruan ini tidak mempunyai batasan yang terhadap randomisasi dan pada dikala yang sama sanggup mengontrol ancaman-ancaman validitas. Macam-macam perancangan yang ada di dalam kuasi eksperimen. Dalam kaitannya dengan pemilihan subjek penelitian tidak selalu sanggup melaksanakan pemilihan subjek secara random atau individual random. Dalam penetapan random, penelitian tidak memungkinkan menentukan dan memilih subjek sesuai dengan rancangannya. Akan tetapi peneliti terpaksa harus mendapatkan kelas atau kelompok subjek yang ditentukan oleh sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah. Oleh kelompok subjek yang sudah ditentukan oleh sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah. Alasannya itulah penelitian yang dilakukan berdasarkan Stele dan Campbell disebut penelitian eksperimen kuasi. Walaupun demikian, apabila penelitian ini dirancang dengan cermat dan sempurna, tetap akan mempersembahkan hasil yang bermanfaat. Pembagian macam-macam eksperimen kuasi eksperimen. Yang pertama, tim series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak sanggup dipilih secara random. Sebelumnya diberi perlakuan. Kelompok diberi pretest hingga 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Yang kedua, single subject design. Pada umumnya penelitian pendidikan memakai subjek penelitian dalam bentuk kelompok atau kelas. Penelitian ibarat ini akan mempersembahkan hasil yang menggambarkan keadaan satu atau beberapa kelompok, tidak menggambarkan keadaan individual dalam kelompok tersebut. Pada situasi eksperimen tertentu, perlakuan perlu diberikan spesial untuk pada satu individu saja. Penelitian ibarat ini disebut sebagai penelitian single subject. Penelitian ini sangat mempunyai kegunaan bagi guru yang sedang melaksanakan penelitian terhadap individual siswa. Contohnya dalam melaksanakan penelitian bimbingan dan konseling, atau dalam melaksanakan rehabilitas dan terapi fisik yang perlakuannya spesial untuk diberi pada satu individu saja. Yang ketiga, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding. Rancangan ini yaitu rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validitas internal, sehingga laba dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Yang keempat, rancangan spirit sample pretest post test. Rancangan ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kemudian dilakukan intervensi atau aktivitas pada seluruh populasi tersebut. Selanjutnya dilakukan pengukuran kedua pada kelompok sampel lain yang dipilih secara acak dari populasi yang sama. Rancangan ini sangat baik untuk menghindari imbas dari tes, meskipun tidak sanggup mengontrol sejarah maturitas. Yang kelima, kelompok bekerja sama. Rancangan penelitian in-text group comparison atau disebut juga rancangan static group comparison. Rancangan penelitian in-text group design ini sebetulnya berasal dari kelompok subjek yang sama dan berhubungan. Dalam rancangan ini, sekelompok subjek yang diambil dari populasi tertentu dikelompokkan secara rambang menjadi dua, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan tertentu dan dalam waktu tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak. Kedua kelompok subjek itu kemudian dikenakan pengukuran atau observasi tes yang sama. Dilanjutkan dengan kesimpulan yang dibacakan oleh Pak. Kesimpulan dari hasil
pembacaan kami di atas, yaitu kuasi eksperimen ialah eksperimen yang mempunyai perlakuan pengukuran dampak unit eksperimen namun tidak memakai penguasaan acak untuk membuat perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan. Pada dasarnya, penelitian eksperimen tiruan atau eksperimen kuasi sama dengan penelitian eksperimen murni. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kekerabatan alasan akhir dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen, namun pemilahan kedua kelompok tersebut tidak dengan metode random. Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki oleh desain kuasi eksperimen yaitu terlalu serius terhadap tragedi yang tidak sanggup diperkirakan dan tidak berkelanjutan, sehingga sanggup mengaburkan tujuan kalau terjadi perubahan yang tidak terduga di akhir faktor fenomena ekonomi atau perkembangan politik, dan juga kurang kuatnya pengukuran dalam hal asosiasi yang menjadikan beberapa imbal yang terjadi pengukurannya terbatas. Hal tersebut menjadikan beberapa imbal seringkali tidak terlihat pada dikala pengukuran terjadi. Selain mempunyai kelemahan, kuasi eksperimen juga mempunyai keuntungan. Adapun manfaatnya yaitu pada penelitian eksperimen tiruan ini tidak mempunyai batasan ketat terhadap randomisasi, dan pada dikala yang sama sanggup mengontrol ancaman-ancaman validitas. Adapun macam-macam kuasi eksperimen diantaranya yaitu tim series design, di mana dalam desain ini kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak sanggup dipilih secara acak, secara random. Sebelumnya diberi perlakuan kelompok diberi pretest sehingga 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum pengukuran yang berulang untuk spesial untuk mengimplementasikan variabel bebas tunggal yang pada kondisi normal yang disebut baseline. Rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding kontrol tim series design, di mana rancangan ini yaitu rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding. Rancangan spear test sample pretest, di mana rancangan ini sering digunakan dalam penelitian kesehatan dan keluarga berencana. Pengukuran pertama pretest dilakukan terhadap sampel yang dipilih secara acak dari populasi tertentu. Kelompok bekerja sama intak, di mana dalam perancangan ini kelompok subjek yang diambil dari populasi tertentu dikelompokkan secara rambang menjadi 2, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Rancangan kelompok kontrol yang tidak sama yaitu desain yang paling sering digunakan untuk penelitian sosial. Mungkin itu saja dari penjelasan dari kelompok kami tentang makalah desain eksperimen semu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin bisa dibenahi, dan jika ada sanggahan silakan untuk bertanya langsung. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.